Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginari Panasution dengan NIM 1233151068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Materi yang pertama adalah pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya, sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik, menurut Nurwardani dan kawan-kawan 2016. Materi yang selanjutnya adalah dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang sudah diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila setelah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Bana Indonesia atau SIPINJ. Yang kedua adalah tantangan pendidikan Pancasila. Dilihat dari asal tantangannya, ada dua tantangannya, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Tantangan dari faktor internal perguruan tinggi misalnya adalah faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternalnya adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dari masyarakat, menurut Wardani dan kawan-kawan 2016. Materi yang selanjutnya adalah pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, turut mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. Kondisi ini memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multidimensional. Teknologi informasi yang berkembang cepat telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Dapat berdampak menguntungkan maupun dampak yang merugikan. Berdampak menguntungkan apabila mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup. Materi yang selanjutnya adalah landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah dasar historis. Secara historis, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan oleh negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Darmo Hidarjo tahun 1978 nomor 6 menjelaskan bahwa setelah kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar, sisa-sisa ajaran moral tersebut atau Pancasila masih ditemukan di masyarakat Jawa dalam bentuk 5 larangan atau yang dikenal dengan malima. Yang pertama itu adalah mateni, yang artinya itu larangan untuk membunuh. Yang kedua, maling, artinya larangan untuk mencuri. Yang ketiga, madon, artinya larangan untuk berzina. Yang keempat, mabok atau madat, artinya larangan untuk meminum minuman keras dan menghisap candu. Dan yang terakhir adalah main, yang artinya larangan untuk berjudi. Yang kedua itu adalah dasar filosofis. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan bangsa Indonesia sendiri yang telah dimiliki sejak dahulu kala, yang berakar dalam hati sanubari bangsa Indonesia yang melekat pada kelanjutan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah dasar sosiokultural. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan
Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan yang berupa material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Secara kultural, Pancasila itu tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia, yang unsur-unsurnya ada pula dalam diri bangsa Indonesia sejak dahulu kala, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Materi yang selanjutnya itu adalah kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi pada tingkat diploma dan sarjana. Sejalan dengan asas pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan. Maka pendidikan Pancasila memiliki peranan yang sangat penting untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah visi dan misi pendidikan Pancasila. Adapun visi dari pendidikan Pancasila itu adalah visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Adapun misinya yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, atau misi sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi, atau disiplin sintetik, yaitu misi akademik. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila itu yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, yang terakhir adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun capaian pembelajaran pendidikan Pancasila, yang pertama, mampu menganalisis, berpikir rasional, bersifat kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Yang kelima, memiliki karakter ilmuwan dan profesional yang memiliki komitmen atas kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama itu sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filosof Yunani yang bernama Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi yang mengucapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan.
Yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sukanto tahun 1982 nomor 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini dapat diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Kemudian yang keempat adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila yang berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tertentu tentang upaya usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai Pancasila. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.